Karena yang kami percayai adalah Tuhan yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati, dan membuat kehidupan setiap kami yang percaya berubah dan diubahkan terus menerus. Bapa, berikan kami senantiasa hikmat dan pewahyuan yang daripadamu, dan buat kami tercelik mata kami, buat telinga kami terbuka, dan buat hati kami percaya bahwa Engkau Tuhan sanggup untuk melakukan apa yang Engkau mau, dan kami hanya bisa berserah kepadamu karena kami percaya Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa, beri kami hikmat dan pengertian akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara, saya mencoba share tentang manusia jiwani. Kita tahu bahwa manusia itu memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa ini ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Nah, kalau kita perhatikan ketika Adam dan Hawa, manusia pertama itu adalah manusia roh, di mana roh mereka bisa berhubungan dengan Allah yang adalah roh. Dan ketika jatuh ke dalam dosa, manusia pertama itu menyebabkan setiap kita yang namanya manusia memiliki kehidupan yang seperti manusia pertama jatuh akibat dari kejatuhan manusia pertama, yaitu mengutamakan jiwanya. Manusia pertama waktu di Taman Eden itu dia berjalan-jalan, Allah udah ngasih tahu bahwa ada dua pohon, pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Jangan pilih pohon ini, jangan ambil buah pohon ini karena kamu akan mati. Tetapi ketika manusia melihat dengan matanya dan mulai menginginkan, dia lupa akan pesan daripada Tuhan. Nah, begitu juga kita. Seringkali kita tahu itu firman, tetapi keinginan kita lebih kuat. Kadang-kadang katakanlah tidak menyadari bahwa keinginan kita itu menarik kita untuk kita lupa akan apa yang Allah firmankan. Itulah manusia jiwani, ya. Jiwanya itu lebih diutamakan daripada roh, daripada apa yang Tuhan mau. Kita tahu firman itu adalah roh, tapi daging kita ini ada di daging kita ini memiliki satu kayak magnet gitu ya, menarik kita untuk keluar daripada roh. Milihnya lagi-lagi daging. Nah, kita harus sadari dan kita akan lihat bagaimana itu bekerja ya. 2 Korintus 10 ayat 5. 2 Korintus 10 ayat 5 mengatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita lihat ya, mematahkan setiap siasat orang. Setiap orang itu punya siasat. Ya, katakanlah strategi. Ada yang berpikir strategi ini baik, ada yang berpikir bermain dengan siasat. Ya, terus ada yang punya alasan-alasan, dan semuanya itu dikatakan seperti siasat. Ya, siasat itu logika manusia. Jadi logika manusianya ini berjalan, pikiran manusianya ini kerja. Nah, terus dia mulailah bersiasat. Nah, terus
ada pertimbangan-pertimbangan, mulai mempertimbangkan ini benar tak enggak, ini sesuai tidak dengan hati kita, kepengenan kita, dan banyaknya orang kepengenan kita ini diturutin, termasuk saya gitu ya. Nah terus ada filosofi kita sendiri. Kita punya prinsip-prinsip yang kadang-kadang karena sudah bertahun-tahun kita anggap itu benar, padahal itu kebenaran diri sendiri. Dan kadang itu berlawanan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, hal-hal tersebut seperti logika, pertimbangan, filosofi itu terbangun dalam hidup kita ketika kita mendengar akan firman, mendengar sesuatu yang dari Allah, mendengar sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, itu mulai terbangun hal-hal tersebut. Yang namanya siasat itu terbangun. Dan dengan dipulas dengan perkataan-perkataan, kita tidak menyadari bahwa itu adalah keangkuhan. Keangkuhan manusia, keangkuhan kita sendiri. Kebanggaan kita sendiri. Kebanggaan kita sendiri. Nantilah contohnya. Kita lihat dulu ya. Berapa kuat jiwa kita. Pikiran kita berapa kuat, perasaan kita berapa kuat. Kalau perasaan mungkin orang katakan baper lah gitu ya. Terus keinginan kita berapa kuat. Nah, kesukaan kita ini harusnya seperti firman Tuhan. Katakan di dalam kitab Mazmur, merenungkan firman Tuhan. Harusnya kita terus-menerus merenungkan firman Tuhan sehingga pengetahuan firman itu yang akan muncul ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan. Kadang gini saudara, misalnya saya nih mengingini sesuatu, sangat-sangat ingin, kepengennya nih saya nih, istilahnya nih, menjelaskan A, B, C, D, kepengennya gitu ya. Tetapi ketika mulai melangkah, hati ini nggak enak, hati ini nggak enak. Tapi apa yang saya lakukan? Tetap aja saya melangkah, dan akhirnya tanda kutip terjadi gitu ya. Seperti itu. Nah, jiwanya ini diutamakan, sedangkan firman ngomong jangan lakukan. Tuhan sudah kasih tanda tidak sejahtera, tapi saya tetap melangkah karena jujur baper, gemes ya, kalau gemes nih langkahnya mulai ke sini mestinya stop, tapi terus aja ablas biar jadi biar ramai lah jadinya gitu ya. Nah itu yang terjadi. Pikiran apa yang ada di dalam kita ini ya, pikiran apa nih yang ada itu mendorong kita menjawab. Kata Ayub, saya lupa catat nih, maaf, lupa catat. Pokoknya di kitab Ayub itu ada omongan pikiran kita itu yang mendorong kita untuk menjawab. Makanya saya kemarin mengatakan saya nggak mau seperti teman-teman Ayub, nasihatin orang tapi berdasarkan pikiran yang keluar dari pikiran. Cengli bocengli istilahnya ya, seperti itu ya. Nah sekarang pikiran orang fasik berkata tidak ada Allah. Kalau orang fasik nih punya prinsip, sudah punya prinsip nih, nggak ada Allah. Walaupun di Injilin begini nih tidak ada Allah. Walaupun dia punya keangkuhan, punya kebanggaan diri sendiri dan dia tidak mengakui adanya Allah ya. Nah tapi Daud berkata dalam Mazmur maaf, saya juga lupa nyatetnya Mazmur berapa ya. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu lah yang menyenangkan jiwaku. Penghiburan dari mana? Ketika kita banyak pikiran gitu ya. Daud bilang banyak pikiran. Tiba-tiba terbersit firman. Satu rema dalam hidup Daud dan dia merasakan terhibur. Seperti misalnya Daud nih gemes sama si Nabal. Nah sudah kepengen ngebunuh Nabal,
Tetapi ketika itu muncullah Abigail, istri Nabal. Abigail istri Nabal itu datang mencegah, tuanku jangan berbuat itu, tidak baik. Nah, itu adalah dorongan di dalam diri Abigail karena ia Tuhan atur untuk menegur Daud dan Daud menerimanya. Coba kalau Daud tidak menerima, dia akan habisi, saking gemesnya. Puji Tuhan, Daud tidak berlaku seperti itu ya. Jadi penghiburan Tuhan itu menyenangkan jiwa Daud ya. Nah, kita juga harus seperti itu ya. Kita punya Roh Kudus penolong. Ketika Roh Kudus ngomong sama kita, kita harus berhenti, stop dulu. Stop dulu. Lakukan enggak. Tapi kalau kita mau tetap melakukan, kita adalah manusia jiwani. Dipimpinnya sama jiwa, dipimpinnya sama pikiran kita, sama perasaan kita, sama kepengenan kita. Pikiran kita belum tentu benar. Pikiran itu belum tentu benar. Nah, sekarang makanya dikatakan perbaruilah pikiranmu. Kita nih perlu perbarui pikiran kita. Karena dari dalam hati timbul pikiran-pikiran yang tidak baik gitu ya. Dan kita tahu bahwa pikiran kita yang menarik kita kepada dosa itu harus diperbarui. Diperbarui dengan apa? Dengan firman Tuhan. Makanya dikatakan renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Renungkan. Banyak baca firman. Kalau kita cuma, pikiran itu gak bisa ditengking. Dalam nama Yesus pikiran ini keluar. Enggak, dia bukan roh. Pikiran itu jiwa ya. Jadi kita nih harus hanya bisa menggantikan, disubstitusi. Jadi pikiran yang jelek dibuang, kita ambil pikiran yang dari firman. Kita buang, ambil pikiran yang dari firman. Terus menerus begitu. Bukan mengosongkan pikiran. Bukan mengosongkan pikirannya. Nah, kita perlu lihat Markus 7 ayat 21. Apa yang tersimpan dalam hati kita? Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Ingat ya, ada firman yang ngomong gini, hati itu betapa liciknya hati. Siapa yang dapat mengetahui? Jadi sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain ya. Nah, dari dalam hati. Jadi kita tahu sesuatu yang berharga itu biasanya disimpan di dalam hati tentunya. Firman kita simpan dalam hati. Tetapi kita tahu dari dalam hati juga yang licik ini, hati yang masih ada licik ini harus dicabut sampai ke akar-akarnya yang bukan dari Tuhan. Caranya gimana? Kita harus mau menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita pengen istilahnya, kalau pure itu apa ya? Sempurna ya? Pure, murnikan ya. Murnikan hatiku ya Tuhan. Murnikan hatiku, murnikan. Sebab hati ini harus terus menerus dimurnikan. Si jahat itu terus memasukkan pikiran. Apalagi kita manusia ya. Apalagi maaf kata laki-laki. Cengli lah. Ngerti ya cengli itu. Nggak masuk akal. Nggak percaya. Langsung aja dibuang. Ini sih bicaranya terlalu ngeroh, istilahnya mereka seperti itu. Padahal kalau kita lihat, kita sebagai anak Allah, Allah itu roh, kita anak Tuhan adalah roh. Dan kita ini harus dipimpin oleh roh. Roh itu dari mana kita bisa roh? Firman Tuhan, dipimpin oleh firman Tuhan yang adalah roh. Jadi bukan jiwa ya. Nah sekarang roh, jiwa, tubuh yang harus menguasai hidup kita adalah roh. Jadikan aku tawanan rohmu, kata firman kan bilang gitu. Jadikan aku, lagu itu ada kan, jadikan aku tawanan roh. Tawanan roh, bukan jiwa yang ditawan. Pikiran kita seringkali ditawan oleh masalah. Perasaan kita ditawan oleh kemarahan, kebencian yang tidak terucapkan. Kesedihan yang tidak bisa diucapkan. Itu jiwa semua. Keinginan menggebu-gebu.
Wanita biasanya punya keinginan, lihat ini kepengen, suatu saat nanti beli, enggak beli. Suatu saat pasti beli, enggak beli. Suatu saat nanti beli kalau ada diskon, enggak beli lagi. Tapi suatu saat akhirnya beli juga. Itu namanya ya keinginan kuat ya. Hawa itu punya keinginan kuat untuk melihat sesuatu yang Tuhan larang ya. Nah, kita tahu bahwa jadi manusia yang dipimpin oleh roh jatuh dalam dosa. Jadilah manusia itu mati rohani ya. Mati rohani dan karena dosa manusia pertama ya. Nah, terus setelah mati rohani tentunya rohnya mati, jiwanya yang kuat, jiwanya lebih hidup. Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia roh harus mengalami kelahiran baru. Maaf, saya sering kali ngomong kelahiran baru, maklum, dari basic. Supaya apa? Lahir baru supaya mata rohani kita terbuka. Supaya bisa lihat kemuliaan Tuhan. Supaya ketika kita sakit kita bisa menjamah jubah Yesus. Nah, kita harus punya telinga yang terbuka, telinga roh. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa kata roh. Bukan apa kata dunia, apa kata roh. Sekarang kan dunia lagi bicara banyak, Indonesia lagi bicara banyak, tapi ingat apa kata roh yang Tuhan katakan. Pusing kalau dengerin segala macam saudara. Kadang-kadang saya kalau lihat message WA itu tak loncat-loncatin, judulnya aja loncat. Seperti itu, karena pusing lah. Pokoknya nanti saja, saya lihat judulnya aja, udah. Yang penting, nah ini ada yang tentang apa, baru saya klik gitu ya. Nah, kehilangan manusia yang mati rohani itu kehilangan hubungan dengan Allah. Ya, kehilangan hubungannya. Adam tidak taat pada perintah Allah, nurutin jiwanya. Jadi dia mengutamakan jiwa daripada Allah. Menempatkan Allah sesudah jiwa. Jadi dia menomorduakan Allah gitu ya. Nah, kalau Adam yang semula itu manusia roh beralih jadi manusia jiwani atau jasmani, alasan yang dikemukakan adalah merupakan kubu atau benteng roh jahat. Termasuk kita. Kita kalau dapat dengar firman nih, kita kalau dengar firman ya. Kita kalau dengar firman, terbuka pikiran kita, diterangi pikiran kita, dicerahkan pikiran kita. Kita senang, sukacita. Kita kasih tahu ke sahabat kita, ke teman kita. Begini. Terus yang satu matanya berbinar, yang satu matanya cuma memandang. Dan pada akhirnya, pada waktunya menolak gitu ya, dan punya alasan macam-macam. Dan kita tahu apapun alasannya itu dibuat oleh si jahat untuk kita menentang pengenalan akan Allah. Kita lihat lagi dari yang tadi, yang 2 Korintus 10 ayat 5, tolong. Kami mematahkan setiap siasat orang. Ya, jadi perlu kita ini ketika kita membagikan sesuatu, kita harus tahu sambil berdoa siasat orang dan merubuhkan kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Karena apa? Menentang pengenalan akan Allah. Saya dulu juga seperti itu, tapi ada teman saya yang selalu ngomong, katanya kamu dulu kan ngomong kayak gitu, kamu tetap mau jadi berkat gitu, mau jadi berkat untuk yang lama gitu ya. Sekarang mana? Saya cari-cari alasan apapun, tapi saya tahu, saya pernah mimpi, karena saya pernah mimpi kata saya tuh, saya itu ada jendela itu dibukakan oleh seseorang, berarti saya akan melihat apa yang di luar jendela dan saya ngerti saya harus melakukannya. Nah, saya
beralasan seperti itu ya. Tapi seringkali saya ini mengalami gini, kalau yang tentang menolak nih ya. Saya dikasih tahu tentang apa-apa, saya sesuatu yang baru gitu ya. Dalam hati nih. Misal begini saudara, saya dikasih tahu tentang peperangan pertama kali. Saya mikir apa iya, apa benar. Tapi saya diingatkan, Maria itu menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Jadi saya simpan, saya resap, saya tidak menolak, saya hanya mendengarkan. Tapi ketika saya melangkah mengikuti, tidak menolak nih, tapi belum menerima. Melangkah mengikuti, ada satu kesukaan dalam diri saya, sukacita. Iya ya. Dan akhirnya saya berani melangkah maju. Nah, tapi saya tidak berani menolak. Banyak yang saya ketahui kalau saya share tentang itu, banyak orang yang bertanya, nantinya ini, nantinya itu, nantinya ini, nantinya itu. Saya cuma berkata, kalau kamu percaya melangkah, kalau nggak percaya ya sudah. Alasan apapun, kalau kamu nggak mau melangkah lebih, ya sudah gitu ya. Kalau saya itu belajar dari gini, umpama tentang hal-hal yang tinggi daripada iman saya nggak berani ngelangkah saudara, tapi nggak berani nolak. Tapi saya cuma nanti pada waktunya saya dibukakan, seperti itu. Nah, kita nggak langsung nolak. Kalau kita nolak berarti siapa tahu itu benar, karena akan terus bertambah. Apa yang Tuhan berikan itu akan terus bertambah. Kalau yang bukan Tuhan berikan nanti lama-lama bisa hilang. Jadi tetaplah kita menawan segala pikiran, naklukkannya kepada Kristus. Tuhan, pikiran saya menentang nih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tawan pikiran saya, tunduk kepada Kristus. Kadang-kadang saudara, kita mau tunduk kepada Kristus tapi enggak jebol-jebol tuh. Maksudnya enggak jebol-jebol. Saya nih enggak bisa terima. Seperti itu. Nah, kita harus senantiasa menawan pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Terus kita lihat 1 Korintus 2 ayat 14. Bagaimana manusia jasmani atau duniawi atau jiwani ini ngomong begini. Firman 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Jadi kalau saudara mau menginjilin orang yang belum kenal Tuhan, itu saudara tahu kalau saudara ditolak, kita tahu dia manusia duniawi dan kita harus mendoakan sebelumnya, berdoa untuk orang itu supaya hatinya mau terbuka. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi orang yang punya roh yang sudah dihidupkan bisa melihat, bisa nerima. Tapi yang belum dikatakan itu bodoh, tidak bisa memahaminya. Jadi tidak menerima apa yang dari Roh Allah. Tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Itu sama saja tidak dapat paham, tidak dapat ngerti. Karenalah itu sih kebodohan. Orang bodoh kalau mau melakukan itu. Orang bodoh kalau mau perang, Yesus sudah menang. Semua sudah dilakukan. Padahal yang kita perlukan adalah pengakuan firman kita. Firman iman kita bahwa Yesus memang sudah menang. Tapi kita diminta untuk mengucapkannya, mendeklarasikan kemenangan Tuhan Yesus. Itu perlu ya. Firman iman itu perlu ya. Jadi bukan sekedar kalau manusia itu tidak akan menerima hal-hal yang dari roh. Bukan sekedar begitu saja. Tetapi sekarang ini tidak dapat menerima. Jadi bukan sekedar tidak akan terima, tetapi tidak dapat terima gitu tuh. Karena itu dianggapnya bodoh lah, karena tidak mampu.
karena tidak mampu memahami hal-hal yang dari Tuhan, dari Allah. Tapi saudara nggak usah berkecil hati, misalnya saudara saat ini, saya nggak ngerti. Tetaplah setia, suatu saat Tuhan akan singkapkannya. Kita tahu pengetahuan daripada orang-orang yang jiwani itu hanya sekedar fakta. Apa yang dilihat, apa yang didengar terbatas, semuanya terbatas. Kalau roh itu tidak terbatas. Saudara tinggal pilih, mau yang terbatas terus, orang Kristen jiwani, atau mau yang lebih dari itu. Yang lebih dari itu roh itu luas sekali saudara. Kalau jiwa cuma terbatas ya, kita ingin mengetahui semua yang dari Tuhan, rahasia-rahasia Tuhan di akhir zaman akan dibukakan. Kalau kita punya keyakinan mau, semuanya akan kita ngerti. Tapi kalau kita nolak, semuanya diambil ya. Nah, kita harus ngerti ya. Nah, itu adalah sebuah selubung terbentuk menghalangi kita. Ada selubung terbentuk menghalangi kita. Kita harus berdoa banyak untuk selubung-selubung yang sudah ada di bangsa ini, sehingga bangsa ini tidak dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Tuhan. Bahkan ada perkabungan, kesedihan yang menutupi akan suatu bangsa yang belum mengenal Tuhan. Kita harus mendoakan hal-hal itu. Jangan sampai selubung-selubung itu Tuhan tetap ada, nggak enak loh. Orang matanya rabun, kalau nggak salah Bu Nani doa itu ya, omong kabut katarak rohani ya. Nah ya itu tuh. Nah itu orang punya katarak aja pengen matanya dioperasi. Nah kita juga bisa minta Tuhan operasi mata rohaniku supaya aku bisa melihat Tuhan, supaya aku bisa melihat. Inginkan. Mana? 2 Korintus 4, lihat 2 Korintus 4 ayat 3-4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yang akan binasa itu karena mereka tidak kenal Allah, tidak mengenal Allah. Jadi jangan jadi orang seperti gini. Kenapa ya itu orang Kristen ngakunya bertobat, tapinya tetap begitu aja. Kenapa? Karena pertobatannya hanya sekedar di matanya manusia. Pertobatannya hanya sekedar kata saya sisa itu tuh bertobat, tapi di mata Tuhan belum tentu. Karena Tuhan mau pertobatan itu berbalik kepada Tuhan, berbalik kepada firman Tuhan. Jadi bukan terbatas sama kita pikir ya dia udah bertobat, udah melepaskan ini, udah melepaskan itu, tapi kita nggak tahu apakah di mata Tuhan ia sudah bertobat atau belum. Makanya Yesus bisa ngomong sama orang kaya, Bapak jual semua kekayaanmu, ikutlah aku. Itu Tuhan Yesus menemplak sampai ke titik di mana dia memegang sesuatu yang manusia mungkin tidak bisa lihat, tapi Tuhan Yesus bisa lihat ya. Nah, manusia jiwani ini dipimpin dan digerakkan oleh jiwa ya. Jiwanya ini sekarang nih ketika kita menentang pengenalan akan Allah, jiwanya ini terselubung, sudah terselubung ya. Jiwanya itu memiliki suatu selubung atau penutup atas pikirannya, sehingga menghalangi untuk mengerti kebenaran daripada roh. Jadi jiwanya itu sekarang nih karena ada selubung jadi tertutup. Selubung kan nutupin kan, menutupin jadi tidak bisa melihat kebenaran yang diberitakan, tidak bisa melihat mengerti kebenaran rohani, sehingga tidak dapat mengerti Injil, tidak dapat mengerti Injil, malah yang dianggapnya satu kebodohan kalau ngerti Injil. Percaya sama Yesus, Yesusnya ternyata diharapkan mati. Percaya sama Yesus, sangkanya Yesus bisa memberikan sesuatu yang indah, yang enak.
tersalib malah tidak punya pakaian. Yesus sangkanya akan hidup di tempat, akan dimakamkan di pemakaman yang bagus gitu, apa gitu ya misalnya gitu. Ternyata cuma di gua batu, malah dipinjemin. Seperti itu orang berpikir, itu satu kebodohan. Enggak ngerti di belakang semuanya itu ada sesuatu yang luar biasa, yang menggoncangkan dunia, yang menyelamatkan dunia. Kita membutuhkan suatu selubung yang ada pada kita terus menerus dibukakan oleh Tuhan. Yaitu dengan apa? Sebuah pewahyuan. Kita butuh wahyu untuk mengerti kebenaran rohani. Kita butuh wahyu, dan itu tentunya membutuhkan campur tangan Roh Tuhan. Roh Tuhan kasih tahu ke kita, membukakan selubung, jadi kita ngerti. Coba lihat ayat 4-nya. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, pikirannya dibutakan oleh ilah zaman. Ilah zaman tuh banyak ya, setan gitu ya, setan, ilah zaman itu setannya, setan yang menghantui gitu ya. Ini telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Apa ilah zaman ini? Banyak saudara. Kita kadang-kadang mikirnya yang ya itu setan, roh jahat, wah ini saudara. Tapi ini yang membuat cahaya Injil tidak dapat dilihat. Cahaya Injil adalah gambaran Allah. Seperti begini misalnya saudara. Ilah zaman ini membutakan pikiran manusia sehingga manusia tidak mengenal Allah. Membutakan, jadi membuat manusia itu berada dalam keadaan yang menggelapkan, gelap, keadaan yang gelapkan. Kenapa? Karena manusia itu dibutakan oleh apa? Kebanggaan diri, keberhasilan diri sendiri. Apalagi dibutakan oleh kekayaannya. Saya kaya dan saya tidak perlu Injil. Saya bisa mencukupi segala sesuatu, saya tidak perlu Injil. Nah, oleh apa? Oleh lagi kepandaian. Saudara tahu siapa manusia yang makin lama makin pandai tapi ingin menghancurkan dengan otaknya, dengan akal budinya, dengan kepandaiannya. Ingin membuat ini untuk nanti masa-masa di akhir zaman. Sudah mulai seperti itu. Dia mengagungkan ciptaan Tuhan, bukan sang penciptanya. Juga ada orang-orang yang dibutakan oleh agama. Segala sesuatu dikatakan agama. Padahal saya masih ingat, Ibu Ina waktu ngajar PA saya ikut dan saya ingat iya ya dalam hati saya. Allah itu namanya juga Allah. Tidak masuk akal. Kalau Allah itu masuk akal, Tuhan itu masuk akal ya sama aja manusia. Saya ngajarin anak PA Baptis, saya ngomong gitu. Kalau yang masuk akal itu berarti bukan Tuhan, itu manusia. Tetapi yang tidak masuk akal, yang sesuatu yang supranatural, super, itulah Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang ajaib. Dari lahir sampai naik ke surga ajaib dan ada saksinya. Dan kita harus membutuhkan saksi ya. Agama itu jangan membutakan kita. Apalagi ada satu pemahaman yang baru. Misal suatu pemahaman yang baru. Biasanya orang senang sama pemahaman yang baru. Ya kan? Senang, saking senangnya pengen bagikan ke orang lain. Tapi kita harus nyadari ketika orang itu nolak, kita jangan ngedebat. Jangan maksakan. Udah berarti mungkin sampai di situ dia belum mengerti. Stop, kalau enggak kita jadi debat kusir kata teman saya. Debat kusir apa ya? Debat kusir. Jangan. Jadi kasih pengertian gini sampai dia ngerti, tapi ketika dia nggak ngerti malah ngajak debat, stop sampai di situ saja. Nah, kita juga seringkali dibutakan oleh kedudukan kita. Ada orang yang mestinya orang itu bisa dipromosikan karena dia punya talenta, punya segala sesuatu. Tetapi karena dia anak Tuhan, dia tidak bisa dipromosikan. Dia tidak bisa dipromosikan. Kita jangan dibutakan oleh kedudukan.
Kedudukan kita yang paling tinggi adalah kita anak Allah dan dikasihi oleh Allah, ditebus oleh Allah. Itu aja yang saya bisa bagikan. Saya berdoa semoga saudara semua mengerti. Yuk kita doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk apa yang boleh kami dengar. Singkapkan selubung-selubung di mata kami. Kami ingin melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami ingin bertemu dengan firman-Mu di dalam setiap ibadah. Buat kami berbahagia karena kami bertemu dengan firman-Mu. Firman yang mengubahkan kami. Firman yang membuat kami kuat. Firman yang mendorong kami untuk kami senantiasa memiliki pengharapan. Pengharapan akan Engkau Tuhan yang menjanjikan kepada kami karena Engkau setia dan karena Engkau sudah menang dan menetapkan kami lebih dari pemenang. Terima kasih, kami mengucap syukur. Singkapkan semua yang terselubung supaya kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Supaya roh kami kembali berapi-api hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga hamba-Mu Ibu Nani yang sedang berlibur. Engkau memberkati Tuhan dimanapun berada. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu dan kami aktifkan pelayanan malaikat-malaikat-Mu untuk keluarga hamba-Mu ini. Ke tempat di mana kakinya berada, buat dia seperti Yosua 1 ayat 3. Engkau berikan tanah yang diijaknya Tuhan. Untuk jiwa-jiwa di situ boleh dimenangkan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Bapa, kami mau bersyukur untuk bangsa kami. Segala kemelut yang ada kami serahkan kepadamu. Kami berdoa agar Engkau mengangkat kebodohan yang ada di bangsa ini Tuhan. Jadikan bangsa ini bangsa yang cerdas Tuhan. Dan tidak terus menerus ada dalam pembodohan manusia. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kau berkati Presiden kami Jokowi. Berkati juga Presiden yang terpilih. Apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu, tuntun mereka Tuhan sampai kepada apa yang Kau mau. Biar nama Tuhan dipermuliakan, biar bangsa ini boleh bersuka cita karena mereka boleh mengenal Allah yang benar. Terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau Tuhan, kami mau mengurapi Tuhan. Kami angkat minyak urapan yang Kau berikan kepada kami. Minyak ajaib-Mu Tuhan, melakukan berbagai macam keajaiban. Walaupun kami belum mengerti, tapi kami mau tetap percaya bahwa Engkau melakukan keajaiban-keajaiban. Kami urapi Tuhan, biarlah pikiran kami senantiasa boleh diperbarui Tuhan. Kami mau pikiran kami ditawan dan ditundukkan pada pikiran Kristus. Mata kami buat terbuka Tuhan, buat kami dapat melihat kemuliaan-Mu. Telinga kami Tuhan terbuka lebih untuk mendengar suara Roh-Mu Tuhan. Mulut lidah bibir kami Tuhan, urapi Tuhan, sehingga perkataan-perkataan yang kami keluarkan adalah perkataan-perkataan
yang memberikan anugerah, memberikan satu kehidupan, memberikan solusi, memberikan kebangkitan, memberikan penghiburan, memberikan kelepasan, dan memberikan segala sesuatu untuk mulut lidah bibir ini. Tuhan, Kau tahirkan menjadi berkat. Bapa, kami mengurapi setiap ketidakpercayaan kami, keraguan-raguan kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami, semua celah-celah kami tutup dengan minyak urapan ini. Terima kasih Tuhan. Hati ini kami serahkan kepadamu. Murnikan terus Tuhan. Murnikan Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kedua tangan kami yang boleh melakukan pekerjaan. Biarlah tangan-tangan ini juga Engkau latih untuk dapat memakai senjata-senjata yang Kau berikan pada kami. Kaki ini Tuhan kami urapi. Kami mau berjalan di jalan-jalan yang sudah Engkau tempuh. Buat mata kami melihat jejak-jejak kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami terima kekuatan yang baru, kami terima kesehatan yang daripadamu. Engkau membedakan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala yang Kau berikan bagi kami. Terpuji akan nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bersama-sama katakan amin.